warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsan Hati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah gak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Oke saudaraku ya, jadi aku mohon maaf banget. Jadi selama ini hampir 2 minggu tuh aku nggak bikin video ya. Jadi banyak yang DM, Mas Aris kenapa nggak bikin video lagi? Apa sudah nggak bikin konten-konten lagi? Terus bikin video dong Mas, apa aja yang penting kucing-kucingnya pada kelihatan. Kalau nggak bikin video apa aja yang penting bisa melihat lingkungan di sekitar rumah Mas Aris kayak apa gitu kan ya. Jadi saudaraku, aku ada sedikit pekerjaan sedikit gitu ya. Jadi aku agak nggak bisa untuk membagi waktu untuk bikin konten. Nah hari ini aku akan bikin konten lagi tentang perkucingan pastinya ya. Ya, kali ini aku akan membahas tentang kitten yang terkena kutu. Ya saudaraku, jadi untuk kutu itu tidak menyerang hanya kepada kucing yang sudah besar atau kucing yang dewasa. Kutu juga bisa menyerang kitten dan ini amat sangat sering terjadi dan rawan terjadi. Ini bisa terjadi karena lingkungan atau mungkin tertular dari induknya atau mungkin tertular dari keluarga kucing yang lain seperti yang di belakangku ini kan kucing kan banyak ya. Jadi mungkin si kutu ini bisa menular, kalau nggak dari induknya bisa juga dari keluarga si kucing kitten itu tersebut. Nah saudaraku, bagaimana sih caranya untuk mengatasi atau menghilangkan kutu pada kitten? Ini susah-susah gampang ya. Karena apa? Karena kitten itu masih amat sensitif dengan obat-obatan atau segala sesuatu untuk mengusir atau mematikan si kutu ini ya. Jadi kitten itu amat sangat rentan dengan obat-obatan karena dosis obat kucing itu lumayan keras ya saudaraku ya. Jadi untuk dosisnya itu kita nggak bisa takar menakar atau bagaimana gitu kan, harus sesuai ada aturan. Kalau aku sarankan kitten jangan sampai terkena obat dulu ya, terutama untuk kitten di bawah usia 1 bulan. Ya saudaraku, kalau kita udah tahu asal usul kutu itu berasal dari mana, sekarang waktunya untuk pengobatan atau mengatasi atau membasmi habis kutu-kutu yang ada pada kitten. Yang pertama kalian lakukan adalah cek dulu keadaan induknya ya. Pastikan induknya itu tidak berkutu saudaraku ya. Jadi pastikan induknya harus bebas dari kutu. Bisa kemungkinan si kitten itu tertular kutu dari induknya ya. Selain dari lingkungan keluarganya si kucing itu, bisa juga kitten tertular kutu dari induknya. Pastikan induknya terbebas dari kutu. Oke, kalaupun memang untuk si induk itu sedang terkena kutu, kalian harus bisa membersihkan atau membasmi kutunya. Untuk caranya aku udah pernah bikin videonya saudaraku ya. Nah itu pasti ada pertanyaan begini, Bang, bagaimana kalau dia masih menyusui? Apakah tidak mengganggu dengan aktivitas menyusui anaknya atau si kitten? Jadi aku sarankan kalau kitten yang usianya masih di bawah 1 bulan, dalam artian bener-bener masih bayi merah misalnya gitu ya, itu usahakan si induk jangan dimandikan. Oke, jadi kalian cari manual aja, kalau enggak kalian bisa suntik kutu ya kan ada. Nah itu kalau memang si induk sudah selesai, sudah beres kutunya, baru si anak bisa kalian bereskan kutu-kutunya. Nah bagaimana caranya membereskan kutu pada kitten atau anak kucing yang usianya di bawah 1 bulan? Ini caranya. Oke, untuk langkah pertama kalian siapkan air hangat ya. Kalian bisa siapkan air hangat. Terus yang kedua kalian siapkan lap basah yang lembut. Oke, buruan ambil dulu, siapkan dulu, kita praktek bersama ya saudara ya. 1, air hangat. Ingat, air hangat yang hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas. Oke, yang kedua lap lembut, terserah kalian bisa pakai kanebo atau lap katun atau apapun, yang penting lembut. Siapkan dulu ya. Oke, baru ayo. Oke saudaraku,
untuk bahan-bahannya udah kalian siapkan ya. Jadi di sini aku ngasih peragaan aja ya, karena kebetulan aku nggak ada kitten yang usianya di bawah 1 bulan atau antara 1,5 bulan ke bawah. Jadi nanti aku bakal pakai kittenku yang usianya 2 bulan. Jadi usia 2 bulan ya nanti aku contohkan. Jadi di sini udah aku persiapkan, ini perumpamaan aja, ini adalah air hangat dan ini adalah lap halusnya. Kebetulan di sini aku pakai kanebo. Oke, sekarang habis itu kita bakal mempraktekkan bagaimana cara membasmi kutu pada kitten. Oke. Kenalin saudaraku, ini kittenku ya, misalnya kurang lebih 2 bulan. Ini namanya Cimol. Nah, sebenarnya dia ada 2, yang satu namanya Cireng, cuman Cirengnya sakit. Oke, jadi yang pertama, langkah pertama kita siapkan dulu air hangatnya ya, saudaraku di sini. Nah, habis itu kita celupkan lap lembutnya ini ya. Kalian bisa pakai kanebo, kalian bisa pakai lap yang halus. Ini celupkan, habis itu kalian lap-lapkan perlahan seperti ini. Dan usahakan lapnya jangan terlalu kering, jadi agak-agak basah yang masih ada airnya ini. Nah ini, jadi biar si air itu bisa netes ke bulu hingga meresap ke kulitnya ya. Nah kalau sudah merata, baru kalian bisa lakukan yaitu pencarian atau berburu kutu. Nah caranya amat mudah sekali. Nah ini tips juga buat saudaraku ya, kalau kalian sedang membersihkan kutunya pada kitten. Biasanya kitten itu kan kukunya panjang, kecil tapi lancip. Itu langkah pertama, kalian bisa potong dulu kukunya biar kalian lebih safety atau lebih aman. Oke saudaraku, jadi untuk membersihkannya kalian bisa pangku seperti ini, atau enggak kalian bisa gendong, atau kalian bisa senyamannya kalian pokoknya ya. Jadi di saat ini bulu-bulunya sudah mulai basah ya, kalian bisa cari satu persatu tempat dimana kutu-kutu itu berada. Nah ini kalau nggak salah ya, kutu itu paling favorit tuh di bawah leher sini ya. Dia sukanya di bawah leher sini, terus sama di perut. Nah di perut ini biasanya kutunya banyak. Nah yang pasti aku pertama kali yaitu cari di leher. Paling di leher ini adalah tempat atau area di mana kutu itu paling demen untuk bersarang atau bersembunyi ya. Jadi untuk awal-awal aku fokuskan di area leher, kepala ya, kepala, terus agak ke bawah. Jangan lupa cek tangan kanan kiri. Setelah itu di punggungnya dia, di punggung sih menurutku ini jarang ada kutu ya. Terus kalian bisa cek di bagian perut bawah. Nah bagian perut bawah itu juga di sebelah belakang sini itu biasanya kutu demen bersembunyi. Habis itu kalian bisa cek kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Kalau di ekor kutu itu jarang banget. Kalau di daerah lurusan ini, leher ke bawah sampai apa nih namanya, ujung ekor itu biasanya kutu jarang berada. Kutu berada suka tuh tempatnya di leher, di area kepala, di bawah perut paling banyak biasanya, dan juga di kaki sebelah kanan sebelah kiri. Ya saudaraku, kalau dirasa sudah cukup dalam artian untuk membersihkan ini, satu kuncinya atau membersihkan kutu pada kitten, satu kuncinya kalian harus sabar, karena kalian harus lari-larian, kejar-kejaran dengan si kutu ya. Kalau memang kutunya nggak terlalu banyak sih, mungkin 1-2 kali pencarian sukses atau berhasil udah habis gitu ya. Tapi kalau kutunya banyak, itu kalian bisa melakukannya secara rutin. Intinya satu, kalian harus teliti, kalian harus sabar, itu kunci utamanya. Dan apabila sudah selesai, dalam artian kalian udah cukup, udah banyak nih gitu kan, mungkin nanti bisa dicari lagi besok atau gimana, kalian bisa jemur kitten kalian ya di sinar matahari. Usahakan itu yang jangan terlalu panas. Oke, kalau enggak, kalau kalian ada lampu pijar, kalau kalian sudah di dihandukin, kalian bisa kasih tempat atau kandang khusus yang hangat. Biasanya itu pakai lampu pijar yang warna kuning. Nah, itu lebih aman lagi, jadi nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu terkena sinar mataharinya yang kelamaan, atau yang dalam artian mataharinya terlalu panas sinarnya. Karena
Biasanya aku tuh jemurnya antara jam 8 pagi. Nah, apalagi kalau kalian yang kerja kantoran kan nggak mungkin kan. Nah, aku sarankan kalian bisa kasih lampu pijar cukup satu, itu cukup bisa menghangatkan dan mengeringkan bulu si ikan. Oh ya saudaraku, mungkin ada yang bertanya, Mas Aris kenapa nggak dimandikan sekalian sih gitu ya. Kalau sarankan kitten di usia 1,5 bulan ke bawah itu jangan dimandikan karena daya tahan tubuhnya belum maksimal. Itu rentan sekali dengan penyakit pilek terutama, terus jamur ya. Kecuali kalau mungkin usianya di bawah di 21,5 bulan atau 2 bulan, itu bisa dikenalkan dengan air ya. Kalaupun mandi juga pakai air hangat gitu ya. Aku sarankan kalau mencari atau membasahi kitten usia 1,5 bulan ke bawah, cukup dilap-lap aja pakai air hangat, udah cukup kok ya. Aku nggak panasan ya. Oh iya saudaraku ya, jadi sangat diuntungkan sekali apabila warna kucing kalian itu cerah seperti putih, seperti oranye gitu kan. Itu biasanya kutu lebih kelihatan daripada warna hitam, warna coklat, abu-abu. Itu jadi warna-warna samar itu yang membuat kita agak-agak kelepotan dalam berburu si kutu. Nah, jadi amat sangat diuntungkan buat kalian yang mungkin punya kitten kutuan tapi warnanya cerah seperti putih yang sudah aku sebutkan tadi ya. Kalau hitam gini aduh PR banget ini tuh, susah ya. Cuma kayak mana sih hitam. Oke saudaraku ya, itu jadi sedikit tips bagaimana cara menghilangkan kutu pada kitten tanpa menggunakan obat. Cukup pakai air hangat dan juga lap basah tapi yang lembut. Oke, bisa bermanfaat. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Kalau memang sudah berhasil, kalian bisa share ke media sosial kalian agar saudara-saudara kita yang mungkin mengalami hal yang ya, sangat merepotkan ini bisa sedikit terbantu dengan tips dari aku. Bisa aku usahakan, aku doakan buat diriku sendiri agar aku bisa semangat lagi buat konten-konten lah ya, karena memang nanti aku bakal cerita deh kenapa aku lama nggak bikin konten, hampir 2 minggu ya. Terima kasih saudaraku, buat para rantauers dimanapun kalian berada, tetap semangat. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang ulang tahun selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku yang lagi di perantauan terutama di luar negeri, tetap semangat ya. Ganggu aja. Oke saudaraku, terima kasih, pamit. Insya Allah nanti kita bikin video lagi. Oh iya, kalau kalian mau bertanya-tanya, menanyakan sesuatu, kalau di kolom komentar ada aku balas atau belum kebalas, kalian bisa follow Instagramnya Aries Tanhadi. Oke, terima kasih ya saudaraku ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.